Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan berbahagia ini melanjutkan kitab jihad, kitab perjuangan. Judul pagi hari ini adalah tentang ajaran teori diplomasi jangka panjang. Ya, sebagai pengantar sebelum bacaan sebuah hadis, bahasanya Rasulullah SAW ini pada tahun 8 Hijrah melakukan satu perjalanan dalam rangka ibadah umroh dari Madinah sekitar 400 km lebih menuju kota Makkah, di mana di situ ada Baitullah, Ka'bah Al-Musyarrafah di Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah bersama 1.400 pasukan atau jamaah ya, karena niat menuju Makkah pada waktu itu bukan niat agresi, niat berperang, tapi niatnya adalah untuk ibadah umroh. Ya, namun di tengah perjalanan di Hudaybiyah, kurang lebih sekitar 30 km sebelum masuki kota Makkah, ini dicegat oleh pasukan Quraisy. Nah, setelah kemudian terjadi negosiasi, diplomasi, sehingga menghasilkan sebuah perjanjian yang luar biasa, perjanjian yang secara awam ini dinilai merugikan. Secara jangka pendek, eh, orang awam kita ini menilai perjanjian ini sangat merugikan. Betapa tidak? Sudah perjalanan 400 km di tengah gurun pasir yang panas dan tandus dengan 1.400 jamaah. Kemudian di tengah perjalanan sebelum masuk ke kota Makkah tinggal sedikit ya, dicegat, tidak diperkenankan masuk. Ya. Bahkan sahabat Umar ibn Khattab mengatakan Rasulullah ini gimana? Terlalu mengalah kepada Quraisy. Ya. Terlalu mengalah menurut Umar bin Khattab. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, benarkah Rasulullah SAW mengalah atau terlalu mengalah? Ternyata tidak. Perjanjian ini satu perjanjian yang sangat amat strategis, di mana kalau misalkan terjadi perang sungguh-sungguh pada waktu itu, 1.400 jamaah Rasulullah SAW, kemudian di kota Mekah ini ada penduduk kurang lebih 15.000 dengan pasukan perang yang mungkin diambil setengahnya berarti 7.000. Ya. Secara jumlah kalah, secara medan ini di kota Mekah tentu saja penguasaan medan pasukan Quraisy ini lebih unggul. Posisi-posisi strategis tentu saja sudah dikunci dan dimiliki oleh pasukan Quraisy. Jadi perjanjian damai ini mungkin secara jangka pendek merugikan, tapi secara jangka panjang ini sangat menguntungkan. Bahkan boleh dikatakan secara sejarah historis adalah menang tanpa berperang. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini adalah tonggak sejarah di mana Rasulullah SAW menang tanpa berperang. Jumlah umat Islam pada waktu itu yang bersama dengan Rasulullah SAW pada tahun 8 Hijriah yang berangkat melaksanakan ibadah umroh bersama Rasulullah SAW baru 1.400. Lalu 2 tahun berikutnya tahun 10 Hijriah ini yang berangkat bersama Rasulullah SAW dalam rangka Fathu Makkah adalah 10.000. Jadi satu lompatan jumlah yang luar biasa, beratus-ratus kali lipat, beratus persen kali lipat nih. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah jalur damai, jalan damai, jalur diplomasi, jalur negosiasi, di mana 2 tahun berikutnya
perkembangan Islam sangat pesat nggih, terjadi Fathu Makkah tanpa perlawanan berarti nggih, dan tanpa pertumpahan darah yang, meluas. Inilah menjadi sebab perjanjian Hudaybiyah ini menjadi sebab turunnya surat Al-Fath 1-29. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami bukakan kepada kamu, wahai Nabi Muhammad, fathan mubina. Satu keterbukaan yang sangat nyata. Kemenangan yang sangat nyata. Baik, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Miswar ibnu Mahramah wa Marwan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja amal Hudaybiyah fadzakir al-hadis biqaulihi wa fihi hada ma shalaha alaihi Muhammad ibnu Abdullah Suhail ibnu Amri al, ala wad'il harbin asyris sinin ya'manu fiha an-nas wa yakuffu ba'duhum an ba'd. Artinya dari Miswar ibnu Makramah dan Marwan bahwasanya Nabi SAW keluar pada tahun Hudaybiyah tahun 8 Hijriah. Ada perawi menyebutkan hadis yang panjang, di dalamnya disebutkan inilah satu perjanjian, yakni perjanjian Hudaybiyah yang dibuat Muhammad ibnu Abdullah kepada Suhail ibnu Ammar, yaitu menghentikan peperangan selama 10 tahun untuk menjamin keamanan manusia dan tidak boleh saling menyerang. Nah, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, ini yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahasanya ada kata-kata tidak berperang, kata-kata damai selama 10 tahun. Kita ketahui bahwasanya musuh utama umat Islam pada zaman Nabi adalah Quraisy. Dan kalau 10 tahun tidak berperang dengan Quraisy, tentu saja ini dakwah secara ajaran pendidikan, secara perdagangan, secara teori-teori lain, ini bisa dikembangkan dengan sangat leluasa. Jadi Rasulullah SAW pasca perjanjian Hudaybiyah ini kemudian berkirim surat kepada pemimpin Persia, pemimpin Romawi, pemimpin raja-raja di sekitaran Madinah dan sebagainya untuk memeluk Islam, untuk menjadi seorang muslim. Karena tidak lagi punya musuh yang mengancam, sebab perjanjian ini mengatakan tidak berperang selama 10 tahun. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, dari sini di atas menceritakan suasana perjanjian Hudaybiyah pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah SAW hendak menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kebanyakan orang awam menilai perjanjian ini merugikan. Betapa tidak, rombongan besar yang berjumlah 1.400 ini harus kembali ke Madinah karena menerima keberatan kaum Quraisy. Bahkan sahabat Umar ibnu Khattab ini berpikiran bahwa bahkan sampai sahabat Ibnu Khattab berpikiran bahwa Rasulullah SAW terlalu mengalah berhadapan dengan orang Quraisy, terlalu mengalah. Termasuk di situ kata Nabi itu tidak ditulis nih dalam perjanjian Muhammad ibnu Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah. Jadi terlalu mengalah. Isi perjanjian itu apa? Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada. Pertama, isi perjanjian itu kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata tidak berperang selama 10 tahun. Kedua, barang siapa dari golongan Quraisy menyeberang kepada Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan pada mereka. Nah, ini agak merugikan mungkin ya, karena ada beberapa sahabat yang lari dari Mekah kemudian memeluk Islam, masuk ke Madinah, ini harus dikembalikan karena tidak seizin walinya, karena walinya masih di Mekah, masih non-muslim. Ketiga, barang siapa dari pengikut Nabi Muhammad SAW yang menyeberang kepada Quraisy tidak akan dikembalikan. Jadi kalau ada umat Islam yang menyeberang ikut Quraisy, ini tidak ada kewajiban mengembalikan. Agak berat sebelah ini sebenarnya. Kalau yang tanpa walinya tadi, Quraisy, ini harus dikembalikan. Tapi kalau yang ketiga tadi, kalau pengikut Nabi Muhammad menyeberang pada Quraisy tidak harus dikembalikan. Yang keempat, isi perjanjian ini adalah barang siapa dari masyarakat Arab yang senang mengadakan persekutuan dengan Muhammad diperbolehkan. Ini yang sangat amat luar biasa.
Dan barang siapa yang sedang mengadakan persekutuan dengan Quraisy juga diperbolehkan. Jadi boleh mencari sekutu. Nabi Muhammad boleh, Quraisy juga boleh. Kelima, bahwasanya untuk tahun ini Muhammad dan sahabat-sahabatnya harus kembali meninggalkan Mekah dengan ketentuan akan kembali pada tahun berikutnya. Mereka dapat masuk ke kota Mekah dan tinggal selama 3 hari di Mekah, dan senjata yang dapat mereka bawa hanya pedang tersarung dan tidak dibenarkan membawa senjata lain. Ya, ini adalah 5 poin perjanjian Hudaybiyah, boleh mencari sekutu dan boleh datang di tahun berikutnya dengan pedang bersarung. Untuk melakukan ibadah haji hanya diperbolehkan selama 3 hari memasuki kota Mekah. Sebenarnya apabila kita renungkan secara mendalam dengan pikiran yang jernih, perjanjian Hudaybiyah inilah justru menjadi satu tonggak kemenangan yang nyata bagi kaum muslimin. Fathan mubina, menjadi sebab turunnya surat Al-Fatah ayat 1-29. Sejarah mencatat, isi perjanjian ini merupakan satu kebijaksanaan, diplomasi, dan pandangan yang jauh ke depan. Pandangan strategis jauh ke depan. Usai perjanjian Hudaybiyah, kaum Quraisy Makkah pertama kali mengakui Muhammad bukan sebagai pemberontak, Muhammad ibnu Abdullah gitu ya. Namun sebagai orang yang setara dengan mereka. Jadi perjanjian itu adalah mensyaratkan kedudukan setara, raja dengan raja, menteri dengan menteri, semacam itu. Mereka orang Quraisy mengakui kedaulatan Islam. Mereka juga mengakui pengakuan jika Nabi Muhammad SAW hendak berziarah Ka'bah serta melakukan upacara-upacara ibadah haji 1 tahun berikutnya boleh. Jadi pengakuan pula bahwasanya Islam diakui sebagai agama yang sah pada perjanjian Hudaybiyah ini. Kemudian kejahatan senjata pun membuat pihak muslimin jauh lebih aman. Kaum muslimin tidak khawatir akan mendapatkan serangan Quraisy selama 10 tahun. Yang juga terjadi jalan untuk Islam menjadi lebih menyebar, boleh mencari sekutu. Bahkan orang-orang Quraisy ini menjadi yang bukankah kita tahu orang-orang Quraisy ini menjadi musuh utama umat Islam. Jadi setelah perjanjian kejahatan senjata selama 10 tahun ini tentu saja kita merasa umat Islam pada waktu itu merasa lebih aman. Nah, 2 bulan setelah perjanjian Hudaybiyah, bahkan mulai mengirimkan Nabi Muhammad SAW mulai mengirimkan surat-surat kepada para raja, kepala negara seperti Heraklius di Romawi, Kisra di Mesir, di Persia, dan sebagainya. Sejarah mencatat usai perjanjian Hudaybiyah ini, perjanjian senjata-senjata ini, Islam tersebar jauh lebih luas. Kita bisa saksikan bahasanya pada waktu perjanjian Hudaybiyah tahun berapa tadi? 8 Hijriah itu jamaah yang hadir untuk ibadah haji bersama Rasulullah hanya 1.400. Nah, pada waktu Fathu Makkah tahun 10 Hijriah, haji wada, ini yang terjadi? Rasulullah bersama dengan 10.000 jamaah. Jadi satu perkembangan yang luar biasa. Pada saat itu penaklukan kota Mekah, Rasulullah bersama dengan 10.000 pasukan. Fathu Mekah terjadi karena kaum Quraisy melanggar isi perjanjian dengan menyerang Bani Khuza'ah, suku yang bersekutu dengan kaum muslimin, sementara Quraisy sendiri bersekutu dengan Bani Bakar. Pelanggaran ini yang dilakukan Quraisy dengan menyerang Bani Khuza'ah ini, dengan membunuh Bani Khuza'ah ini, menjadi pemicu utama terjadinya Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam, selalu memotivasi menuju jalan yang lurus, jalan membawa perselamatan dunia dan akhirat, bahkan dengan cara diplomasi, perjanjian damai dengan pandangan yang jauh ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah inayah pada kita dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.